Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik, dan insya Allah selesai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, keluar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 168 mengingatkan kepada kita tentang bagaimana mestinya seorang muslim itu melakukan konsumsi, memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah kamu semua dari apa yang telah Allah berikan kepada kamu, dari yang halal dan thayyib, dari yang halal dan baik. Tentu halal ini menurut hukum Allah, dan baik nilai manfaat yang ada bagi tubuh kita yang mengkonsumsi itu. Ingat, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaiton dalam mengkonsumsi barang atau itu. Karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Para dengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsumsi dalam Islam merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kita sekalian, karena di situ menyangkut aspek halal dan haram, menyangkut aspek boleh dan tidak boleh. Apa yang harus kita konsumsi? Ada dua indikator penting bagi konsumsi kita ini. Yang pertama adalah faktor hukmiyah, yakni halal atau haram. Tentu kita sebagai muslim mengkonsumsi barang halal sudah menjadi kebutuhan, bukan karena hukumnya saja, tapi menjadi kebutuhan kita. Halal fashion, halal industri, halal food, dan seterusnya. Sekarang industri di dunia yang berkembang luar biasa. Bahkan orang-orang yang non-muslim sekalipun, di negara yang agamanya juga tidak Islam, mayoritas penduduknya sekalipun, sudah banyak yang menggandrungi pentingnya mengkonsumsi barang-barang yang halal, sehingga tumbuh di mereka. Food industry halal misalnya, tumbuh juga berkembang di mereka. Di Amerika, di negara-negara yang non-muslim sekalipun, mereka telah merasa pentingnya bagaimana mengkonsumsi barang-barang yang halal itu. Yang kedua adalah indikatornya adalah thayyib. Thayyib ini tidak sekedar nikmat, tetapi memberikan maslahah atau manfaat bagi tubuh kita. Ingat, apa yang kita konsumsi itu berbanding lurus atau berdampak langsung bagi kesehatan kita. Ketika kita banyak junk food yang kita konsumsi, banyak makanan sampah, karena makanan tidak memberikan nilai gizi yang baik, tidak memberi manfaat, dan bahkan sebaliknya memberi mudarat bagi keselamatan dan kesehatan manusia, maka sebaiknya itu sudah tidak dilakukan, tidak dikonsumsi lagi oleh kita sebagai muslim. Dua indikator ini penting untuk kita perhatikan, menyangkut aspek halal dan menyangkut aspek thayyib, memberi maslahat. Bulan Ramadan bagi kita sekalian ini mestinya menjadi bulan pengendalian pola konsumsi. Tapi anehnya yang terjadi, sebaliknya yang terjadi bahkan. Mengapa? Justru di saat Ramadan ini konsumsi muslim meningkat luar biasa. Padahal harusnya kita kan makan hanya ketika berbuka dan ketika sahur saja. Biasanya di hari-hari biasa kita 3 kali makan, bahkan mungkin lebih misalnya. Anak-anak muda, milenial ini makannya banyak itu, sehingga yang dimakan bisa tidak hanya 3 kali, mungkin 4 kali atau 5 kali. Belum ditambah camilan, belum ditambah kopi, teh, dan seterusnya, ke kedai, ke kafe, dan seterusnya. Tapi di bulan Ramadan, bahkan Rasulullah anjurkan, sunahkan kepada kita berbuka dengan 3 kurma saja. Itu menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Tidak seperti kita hari ini. Sejak pagi bahkan ibu-ibu kita sudah menyiapkan nanti sudah akan berbuka apa. Kemudian belum lagi sore mengejar berbagai takjil di mana-mana. Banyak penjajah takjil, tumbuh bak musim
jamur tumbuh di musim penghujan misalnya, orang menjajakan jualan melayani orang-orang yang berburu dengan takjil itu. Setelah takjil selesai lalu makan besar, setelah tarawih misalnya juga masih makan lagi. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan konsumsi yang lain, karena konsumsi tidak sekedar makan, pakaian misalnya, fashion misalnya. Kebutuhan musim di saat Ramadan yang harusnya bisa dikendalikan, tapi justru tumbuh dengan signifikan. Meskipun mungkin Ramadan ini tidak terasa karena kita sedang mengalami wabah COVID sehingga efisiensi tetap perlu dilakukan di situ. Tapi Ramadan pada umumnya orang banyak justru mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak semestinya, sehingga survei menunjukkan bahwa inflasi itu terjadi di saat bulan Ramadan. Ini paradok. Berbanding terbalik dengan ajaran Rasulullah, di mana di saat Ramadan kita harus banyak mengendalikan konsumsi kita dan sebaliknya menambah atau meningkatkan spending kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang sosial, membantu orang lain, bersedekah, zakat, infak, dan seterusnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya pola konsumsi kita di bulan Ramadan ini mengajari kita bagaimana konsumsi setelah Ramadan usai. Kesederhanaan yang dibangun Rasulullah dalam konsumsi di bulan Ramadan, tentu memperhatikan halal dan thayyib tadi, harusnya berlanjut di saat Ramadan kita telah usai. Sehingga pelajaran penting di bulan Ramadan dalam hal konsumsi misalnya, kita mampu mengendalikan pola konsumsi, memilih konsumsi yang penting dan halal, dan itu dilanjutkan setelah Ramadan usai. Keberhasilan Ramadan salah satunya diukur ketika kita mampu melanjutkan tradisi positif di bulan Ramadan, dilanjutkan setelah Ramadan usai. Demikian kuliah singkat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.